Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Akmal. Yang sama-sama kita hormati Ketua FS3G, para masyayikh, para guru, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Pemanda Bapak Ki Haji Abdul Raji Marja, guru kita, orang tua kita, Pemanda Bapak Ki Haji Muhyiddin SH MH, penceramah kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya kepada kita, akhinal kiram Al Ustadz Ahmad Baihaqi, pembawa acara, hadirin jamaah FS3G yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini sama-sama kita bisa hadir di kegiatan FS3G. Mudah-mudahan aktivitas yang biasa kita adakan di kegiatan FS3G ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf agak lambat karena saya harus ngisi pengajian dulu di perumahan Bappenas, komplek perumahan Bappenas. Hadirin sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Dalam riwayat hadis yang lain, Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Riwayat yang pertama, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang beriman. Ketika Rasulullah bersabda demikian, bahwasanya masjid adalah rumahnya setiap orang yang beriman, maka setiap orang yang beriman mesti merasa bertanggung jawab, merasa berkewajiban untuk ngurus masjid, untuk jaga masjid, untuk memakmurkan masjid. Tuh, kalau redaksi hadisnya seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap orang yang beriman mesti merasa bertanggung jawab, mesti merasa berkewajiban untuk menjaga masjid, mengurus masjid, dan memakmurkan masjid. Jangan sampai ada orang yang beriman sama masjid, kalau istilah bahasa Sunda ya apa ya namanya ya, pokoknya nggak peduli lah sama masjid. Sabodok teuing cek orang Sunda mah. Dari karena itu orang-orang yang betul-betul punya semangat di dalam memakmurkan masjid, Rasulullah menjadikannya itu sebagai tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Faqala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah. Apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah oleh kamu sekalian dengan keimanan orang tersebut. Lalu Rasulullah membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Tuh, kalau dalam satu redaksi hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya bagi setiap orang yang bertakwa. Ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya al-masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid adalah rumahnya bagi setiap orang yang bertakwa, maka ketika masjid itu dibangun tidak ada lain niatannya melainkan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena niatan supaya masjid ini dibangun nanti menjadi tempat wisata. Ada yang begitu nggak kira-kira? Masjid ini dibangun dengan semegah-megahnya supaya ini menjadi tempat wisata. Orang pada datang ke situ tibang selfie doangan kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang pacaran lagi di masjid. Ya, bukan mahramnya tuh dibawa tuh anak remaja-remaji ke masjid. Selfie-selfian lagi di situ dia. Ya. Tuh. Hadis tersebut mengingatkan agar ketika masjid itu dibangun tidak ada niatan lain kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." La takum fihi abada. Muhammad, kamu jangan sholat di situ selama-lamanya. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah Ta'ala untuk sholat di masjid itu tuh. Ketika zaman dulu Pak, ada masjid yang dikenal dengan Masjid Diror. Zaman Rasulullah tuh udah ada masjid tandingan. Sekarang ada nggak masjid tandingan? Hah? Masjid yang dibangun buat nandingin ada? Ada. Itu zaman Rasulullah udah ada yang dikenal dengan Masjid Diror. Allah Ta'ala terangkan itu dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran, dan orang-orang yang mereka membangun masjid diraran dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman, bukan tadi untuk menjadi apa? Sebagai sumber ketakwaan, tapi tujuan dibangun masjid tersebut untuk mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Siapa yang membangun masjid ketika itu Pak? Masjid yang dikatakan masjid dirar, orang-orang munafik yang mereka enggak suka tuh melihat persatuan kaum muslimin. Ya, syiar masjid tersebut makmur, masjid tersebut. Orang-orang munafik nggak suka tuh dengan persatuan kaum muslimin, dibuatlah masjid tandingan yang kemudian dikenal dengan Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran, dan tujuannya untuk kekafiran juga, ujung-ujungnya untuk kekafiran. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, dibangun masjid itu tujuannya bukan untuk persatuan kaum muslimin, tapi wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Ada yang begitu. Yang keempat, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Masjid itu dijadikan sebagai markas untuk menanti orang yang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Tuh. Maka ketika Rasul bersabda dengan redaksi hadis tadi yang kedua, riwayat yang kedua, al masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumahnya bagi setiap orang yang bertakwa, maka ketika masjid itu dibangun tidak ada tujuan lain dikenakan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang yang mereka datang ke masjid itu tidak ada lain supaya masjid itu bisa menempa dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu dibangun supaya menempa kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid itu dibangun supaya orang-orang yang mereka datang ke masjid tidak ada lain niatan untuk mensucikan diri mereka. Datang ke masjid untuk menempa diri kita supaya menjadi manusia yang suci zahir dan batinnya, lahir dan batin. Kan kita Pak sebelum ke masjid ini udah bersuci Pak ya.
Bahkan udah mandi, pakai pakaiannya ganti dari pakaian ilok. Bapak kesini ke Masjid Al-Akmal nih, subuh gabungan, pakai pakaian yang tadi Bapak tidur. Pakai pakaian tidur bukan? Enggak kan? Pakai pakaian yang baru nih, yang baruan gitu ya, yang layak untuk sholat. Kan begitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an telah menetapkan aturan adab-adab di rumah di 3 waktu itu, Pak. Walaupun kita ini anggota keluarga, bukan berarti di dalam rumah nggak ada aturan. Walaupun rumah kita sendiri ada aturan. Ya. Di 3 waktu ini kita mesti minta izin. Kalau kita akan masuk ke kamar orang tua atau masuk ke kamar dari anggota keluarga kita, itu bukan tanpa aturan, walaupun kita ini itu rumah kita. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya salasu auratil lakum. 3 aurat bagi kamu di 3 waktu ini. Mesti minta izin tuh kalau kita mau masuk. Jangan main selonong boy. Ngeri selonong boy. Selonong ya main selonong aja. Boy artinya kan orang yang main selonong aja, nggak minta izin, tanpa aturan. Walaupun itu rumah kita sendiri. Yang pertama kata Allah, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kalau kita mau masuk seperti ke kamar orang tua kita, mesti minta izin. Main masuk aja tuh jangan. Atau pembantu yang tinggal di rumah kita, yang menjadi pelayan kita, mesti minta izin. Min qabli sholatil fajri. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di waktu zuhur, gerah-gerah, enaknya kan buka baju, Pak. Di kamar ya, apalagi sama istri berbaring. Enak ya, Pak? Enak banget. Yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Salasu auratil lakum, kata Allah, itulah 3 aurat bagi kamu. Kenapa, Pak? Allah katakan itu 3 aurat bagi kamu di 3 waktu. Karena di 3 waktu ini umumnya auratnya terbuka. Sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, aurat kan, Pak, kita pakai pakaian tidur. Kalau pakai pakaian tidur, timbang pakaian ablak-ablakan seada-adanya. Ilok Bapak tidur pakaiannya kayak gini nih. Pak Haji Awing pakaiannya begini tidur ini. Nah, kata istrinya, abang pakai pakaian rapat sama si bang, kan kita mau tidur. Istri kita juga pakaiannya rapat mau tidur, begitu enggak? Ablak-ablakan, Pak. Aurat kemana-mana ya. Bahkan dalamannya juga nggak pakai, timbang pakai selimut doangan. Gitu kan ya? Tuh suami sama istri dalaman juga nggak pakai. Persiapan, pemanasan, kata Pak Jawi. Kan gitu ya. Tuh, tahu-tahu anggota keluarga kita masuk. Tuh, pas lagi tanggung, ngerti lagi tanggung. Ngerti nggak lagi tanggung? Nah, kata yang masuk, apaan tuh? Kan gitu ya? Tuh. Ya, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kita menampakkan pakaian luar kita di waktu zuhur, kan enak, Pak. Ya, gerah-gerah pakaian dibuka kan, Pak ya? Tuh, berbaring kita di tempat tidur kita sama istri, "Neng, tidur siang yuk." Gitu ya. Ya. Ronde kedua dari semalam, lanjutin ronde kedua di siang, begitu kan ya? Tuh begitu. Yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Kenapa? Karena setelah sholat isya itu kita ganti pakaian buat tidur, pakaian tidur. Tadi pakaian tidur ablak-ablakan. Habis sholat isya kita ganti pakaian tidur kan? Itu 3 aurat. Ada adab, Pak. Nah, masjid ini dibangun tujuan untuk kita mensucikan diri kita, zahir dan batin kita. Secara zahir tadi Bapak sebelum ke masjid, Bapak bersuci, udah mandi, udah berwudu, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus. Itu zahirnya, lahirnya. Batinnya di sini Bapak sholat, berzikir, bersolawat, dengerin tausiah dalam rangka untuk apa? Mensucikan diri batin kita. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Tuh, kalau redaksi hadisnya al-masjidu baitu kulli taqiyyin dalam riwayat yang lain. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Pak, tentang masjid, antara masjid dan rumah. Kita ini punya dua rumah, Pak. Satu masjid
Tadi al masjidu baitu kulli mu'minin, dalam riwayat lain baitu kulli taqin. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang beriman, masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Itu rumah kita yang satu itu namanya masjid. Yang satu lagi rumah tempat tinggal kita bersama keluarga kita. Kita punya dua rumah. Ketika kita punya dua rumah berarti kita harus membagi jatah dua. Kayak orang punya istri dua. Punya istri dua. Siapa yang punya istri dua? Wajib membagi jatah. Sholat, karena rumah kita ada dua, satu masjid, al masjidu baitu kulli mu'minin, dalam riwayat lain al masjidu baitu kulli taqiyyin. Yang kedua rumah yang menjadi tempat tinggal bersama keluarga kita, maka sholat Rasulullah perintahkan untuk dibagi jatah dua, Pak. Kayak kita punya istri dua harus bagi jatah, Pak, seminggu. Seminggu berapa hari, Pak? Seminggu berapa hari? 7 hari. Dibagi jatah dua. 3 hari di sono, 3 hari di istri yang satu lagi. Nah, yang sehari lagi di pos ronda urusannya. Nah, karena kata Rasulullah begini, Pak. Mohon maaf nih ya. Rasulullah bersabda, man kanat lahu imra'atani pamala ala ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'ilun. Man kanat lahu imra'atani, siapa orang yang punya dua istri. Pamalat ala ihdahuma, lalu dia condong kepada salah satu dari dua istrinya. Condongan kemana biasanya tuh? Hah? Emang udah pengalaman ngaji? Emang udah pengalaman itu? Ya. Tapi secondong-condongnya kita, kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Secondong-condongnya kita kepada salah seorang dari istri kita, Pak. Itu kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kamu condong dengan sehabis-habisnya condong kepada salah satu istri yang kamu cintai. Fatadharuha kal mu'allaqah. Lalu kamu biarkan istri yang satu lagi seperti sesuatu yang tergantung. Dikatakan punya suami nggak pulang-pulang ke rumah saya mah. Dikatakan saya punya suami nggak pernah dicolek-colek sama suami saya. Yang onoh mulu, disonoh mulu noh. Disonoh dikekepin mulu, ngerti? Dikekepin. Iya. Sedangkan yang satu lagi fatadharuha kal mu'allaqah. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kamu sehabis-habisnya condong kepada salah satu dari istrimu. Fatadharuha kal mu'allaqah, lalu kamu biarkan istrimu yang satu lagi seperti sesuatu yang tergantung. Dibanyakan punya suami nggak pulang-pulang, disono terus, ya nggak pernah dicolek-colek. Dikatakan nggak punya suami, saya masih punya suami. Nah Rasulullah SAW, karena kita nih orang yang beriman punya rumah dua, satu masjid, al masjidu baitu kulli mu'minin, dalam riwayat lain al masjidu baitu kulli taqin, satu lagi rumah tempat tinggal kita bersama keluarga kita. Maka Rasulullah memerintahkan kita membagi jatah sholat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Ini hadis ini jangan dipotong-sepotong ya Ustaz ya. Nah, kalau jadiin sepotong, nah ini enak dalil saya nih. Hadis Bukhari Muslim lagi. Siapa yang akan mengingkari kesohihannya? Dipotong cuma nama dia hadis ini. Nah, kata Rasulullah, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kamu sekalian wahai manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi. Kenapa Rasulullah nyuruh kita sholat di rumah kita? Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya paling afdalnya sholat adalah sholatnya seseorang di rumahnya. Nah cocok nih ini. Hadis ini cocok buat saya nih. Dia potong sampai situ, dia berhenti. Cocok nih hadis ini. Wah saya setuju nih, 1000% saya setuju hadis ini. Emang sholatnya di rumah mulu dia, nggak ke masjid-masjid. Wah, ini dasarnya. Saya dapat hadis dari Pak Ustadz Sayuti. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Cuman saya yang dipotong. Cuma segitu. Ya. Tuh, siapa yang mengingkari kesohihan hadis Bukhari dan Muslim? Wah, saya dapat tadi dari Ustadz Sayuti hadisnya. Emang dia sholatnya di rumah mulu, udah nggak mau masjid dia. Nah, ada istisnanya illal maktubata, kecuali sholat fardu. Tuh ada istisnanya, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu abdalnya di mana jadinya?
Di masjid, jatain sholat fardu kita yang 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Sesanya sholat sunnah yang tidak disunnahkan dengan berjamaah, karena ada sholat yang disunnahkan berjamaah, seperti sholat id itu mah disunnahkan. Sholat sunnah yang disunnahkan untuk dikerjakan berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah, jatain di rumah. Kenapa Pak Rasulullah nyuruh begitu Pak? Jadi bagi jatah 2 sholat kita ya. 1 ke masjid, sholat fardu tuh yang 5 waktu berjamaah. Yang 1 lagi jatahin ke rumah kita. Kenapa Rasulullah nyuruh begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan, kata Rasulullah. Jadikan dari sebagian sholat kamu, minnya litab'id kata orang ahli nahwu. Menunjukkan apa? Sebagian, bukan semuanya. Jadikan dari sebagian sholat kamu fi buyutikum, di rumah kamu. Kenapa? Wala tattakhiduha kuburan. Jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jadi rumah Pak, orang yang mereka tidak beribadah, ahli rumah tersebut, rumahnya kayak apa? Kata Rasulullah. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, kenapa Rasulullah merintahkan kita membagi jatah salat? Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, idza qada ahadakum salatahu fil masjid falyaj'al fi baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Idza qada ahadukum salatahu fil masjid, apabila salah seorang dari kamu telah selesai ngerjain salatnya di masjid, falyaj'al fi baitihi nasiban min salatihi, maka hendaklah dia jadikan di rumahnya sebagian daripada sholatnya. Kenapa Rasulullah nyuruh kita tuh setelah kita selesai sholat di masjid, kita hendaknya kita jadikan dari sebagian sholat kita di rumah kita. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan di rumahnya min sholatihi, dikarenakan sholatnya tersebut, khairan, kebaikan. Jadi sholat itu akan menjadi kebaikan bagi penghuni rumah Pak. Ya, tuh kerjain sholat duhanya kita di rumah, sholat tahajudnya kita di rumah, gitu ya. Tuh. Nah seperti itu. Nah ini mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf nih kalau saya sambil canda-canda gitu Ustaz ya. Ya bercanda doang nih, bercanda ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.